ini, hai semuanya, welcome di virtual open house-nya Remote Skills Academy. Dan kali ini yang bakalan jadi host-nya dan ngemandu teman-teman selama 1,5 jam ke depan, aku perkenalin nama aku Della Miranti, Della Miranti Putri panjangannya, tapi kalau biasanya di sosial media dipanggil Derela. Salam kenal teman-teman di sini dan so far aku pengen tahu nih, teman-teman udah ada yang tahu virtual assistant belum? Atau udah ada belum yang pengen kerja jadi virtual assistant, terus sekarang pengen cari tahu kira-kira itu apa, gimana cara kerjanya, dan macamnya. Ada yang sudah atau ada yang udah pernah nih kerja sebagai virtual assistant? Belum pernah ya? Belum pernah dengar? Belum belum. Oke, kalau misalkan teman-teman belum pernah dengar yang namanya virtual assistant, apa itu virtual assistant, dan gimana cara dengernya, oh ada yang pernah dengar tapi tertarik, terus tapi belum pasti itu seperti apa. Oke, kita belajar sama-sama di sini. Oke, nah hari ini kita bakal dipandu sama Kak Ingrid. Jadi Kak Ingrid ini adalah salah satu project manager di Remote Skills Academy dan nanti dia yang bakal kasih tahu teman-teman, lebih jauh tentang virtual assistant itu apa kerjaannya, gimana cara cari kerjanya, dan macam-macam hal lain lagi seputar virtual assistant. Dan nanti di akhir bakalan ada info yang penting banget buat teman-teman di sini, jadi jangan lupa kalau misalkan teman-teman, sekarang udah ada di sini, jangan kemana-mana, stay tune sampai akhir, sesinya ya. Oke, nah ini dia Kak Ingrid juga udah ada di sini. Jadi mungkin, bisa langsung Kak Anggrit ambil alih aja, waktu dan tempat aku persilahkan. Silakan Kak Inggrit. Oke, thank you Della, terima kasih, untuk opening-nya. Untuk teman-teman yang berasal dari mungkin tahu webinar ini dari story-nya Della, maaf mengecewakan kalian ya bahwa aku yang present hari ini, bukan Della. Jadi Della, akan jadi moderator. Nanti mungkin Della akan kasih insight juga kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan dan, Della bisa kasih added value ke kalian. Nah, hari ini kita akan bahas, tentang virtual assistant, mungkin tadi ada yang udah tahu dan ada yang belum tahu. Kita akan bahas bersama hari ini. Jadi temanya adalah, "Conquer your fears, start your journey as virtual assistant today." Jadi di sini kita akan tackle gitu ya, ketakutan-ketakutan yang mungkin kamu punya atau mungkin kamu punya pertanyaan banyak gitu ya tentang virtual assistant. Nah, kita akan kupas, di webinar hari ini. Oke, kenalin aku Ingrid Jenisnola, Gajah, biasa dipanggil Ingrid. Aku project manager dari Remote Skills Academy. Latar belakangnya adalah lulusan S1 International Relation dari Brawijaya University. Aku udah 3 tahun punya pengalaman di sosial media marketing dan 2 tahun, lebih untuk di virtual assistant. Selain jadi project manager di Remote Skills Academy, aku juga bantu, beberapa business owner untuk jadi virtual assistant-nya mereka, baik jadi executive virtual assistant dan, sosial media virtual assistant. Nah, untuk achievement sendiri aku selama 2 tahun ini udah, kerja bareng sama lebih dari 15 klien across the world. Jadi, kliennya nggak cuma orang Indonesia aja, tapi, juga hampir semua benua aku udah punya klien gitu ya, kecuali benua Antartika, tinggal itu doang itu yang belum belum pernah aku punya kliennya. Aku juga lumayan aktif di Instagram dan Twitter untuk bagiin tentang remote working, dan terkait virtual assistant kalian boleh follow aku di Instagram di @ingridjng, di Twitter juga sama, dan LinkedIn juga demikian sama nama username-nya. Sekian gitu ya pengenalan singkatnya, kita akan langsung masuk aja gitu ya tentang apa yang mau kita bahas hari ini. Nah, jadi, teman-teman untuk yang belum tahu virtual assistant apa, jadi virtual assistant itu sebenarnya adalah orang yang, tugasnya adalah untuk, sebagai asisten gitu. Pada awalnya memang virtual assistant ini dia berfokus sama yang namanya administrative task, kayak scheduling email atau mungkin drafting email, lalu scheduling kalender, dan hal-hal administrasi lainnya. Tapi sekarang ini virtual assistant tuh bukan cuma administrative task lagi aja, tapi mereka bisa assist, mereka bisa bantu apapun, yang klien butuhkan. Jadi kalau kliennya misalnya butuh sosial media, manajemen atau sosial media VA, nah seorang VA bisa bantu, kayak seperti yang tadi aku bilang, aku bantu juga untuk sosial media VA di beberapa klien. Nah, untuk sekarang gitu ya, ada type of virtual assistant. Nah, aku bagi menjadi 2. Yang pertama adalah generalist, virtual assistant atau general administrative VA, dan yang kedua adalah spesialis
VA. Nah, untuk general administrative VA itu dia biasanya, scope of work atau tugasnya yang pertama ada email dan calendar management, ada manage contact list kayak lead generation, ngumpulin kontak-kontak dari internet. Lalu yang ketiga ada travel management, ini kalian bisa atur itinerary gitu, lalu kemudian bisa juga untuk bantu klien untuk bikin visanya mereka atau nyiapin paspornya mereka atau segala macam. Lalu kemudian ada data entry, ini apapun yang berhubungan data entry bisa masuk ke general administrative VA. Terus yang kemudian selanjutnya ada light social media management. Nah, kalau light social media management yang masuk ke general administrative VA itu biasanya tugas-tugasnya kayak balesin DM, lalu kemudian balesin komen, atau bikin simple copywriting. Kalau misalnya kayak video editing, lalu grafik sosial media, grafik design gitu ya, itu masuknya ke spesialis. Kalau yang light cuma itu aja, jadi bantu balas DM, bantu balas komen, atau bikin simple copywriting. Lalu ada juga customer support kayak CS ya, baik, itu nanti via phone call atau mungkin kayak admin di WA, admin Instagram dan lain-lain, itu masuknya ke customer support. Lalu untuk internet riset itu biasanya teman-teman nanti diminta sama klien untuk riset sesuatu atau mungkin, kompetitor riset bisa juga, atau riset tentang hal-hal yang berhubungan sama bisnisnya klien. Kemudian yang terakhir ada invoicing and billing, tapi invoicing and billing ini juga yang light aja, nggak sampai kayak ngurusin tax, pajak, atau mungkin finance yang gede banget. Kalau finance dan tax yang udah gede banget, itu nanti masuknya ke spesialis VA. Tapi apakah teman-teman harus gitu ya menguasai ini semua? Ya nggak harus. Jadi teman-teman sebagai VA, teman-teman juga ada niche-nya. Bahkan kalau misalnya teman-teman pilih General Administrative VA, teman-teman bisa pilih, teman-teman mau fokusnya ke task yang seperti apa gitu. Apakah mau email and calendar management doang dan travel management. Jadi teman-teman bisa pilih dari beberapa list yang ada yang udah aku sebutkan tadi. Lalu kemudian ada specialist VA. Nah, specialist VA ini dia bisa yang pertama bisa yang kreatif ataupun yang, kedua adalah technical VA gitu ya. Nah, untuk spesialis yang kreatif itu ada content creation, itu baik, membuat video editing atau graphic design atau dia bentuknya content creation untuk podcast, untuk YouTube. Nah, itu masuknya ke content creation VA. Lalu ada sales dan marketing VA, ini beda dengan content creation ya. Kalau content creation itu berhubungan segala macamnya dengan konten yang ada di sosial media ataupun yang ada di YouTube dan, podcast-podcast gitulah. Nah, kalau sales and marketing VA ini lebih, luas lagi gitu. Jadi nggak cuma ngurusin tentang content creation doang, tapi marketingin produknya seperti apa, lalu target marketnya gimana, segala macam. Nah, itu sales and marketing VA. Lalu kemudian ada human resources VA, ini kalau teman-teman mungkin latar belakangnya HR atau mungkin psikologi, ini boleh ke human resources VA. Jadi ya bentuknya sama aja kayak HR departemen biasa, tapi biasanya untuk human resources VA ini dia assist HR manager. Kayak aku pernah lakuin ini, aku sebutan lain human resources VA itu kayak operation manager. Jadi ketika klien misalnya butuh VA lain atau mungkin butuh, workforce yang lain atau mungkin tenaga bantuan yang lain, aku cari atau rekomendasiin ke dia gitu ya, beberapa kandidat yang mungkin pernah aku kenal atau aku akan, post di open recruitment seperti itu. Lalu ada web development VA, ini adalah VA yang teknikal ya. Kalau teman-teman latar belakangnya IT atau mungkin teman-teman bisa programming, ini cocok banget untuk teman-teman gitu ya, bisa web development VA. Tapi ingat lagi ya, ingat lagi-lagi kalau VA itu ada tugasnya nge-assist ya, membantu seseorang. Jadi nggak semua teman-teman buat dari scratch kalau teman-teman, jadi web development VA atau yang lainnya. Jadi nggak harus buat dari scratch. Kalau buat dari scratch mending teman-teman langsung jadi programmer aja, kayak gitu. Lalu ada e-commerce support. Jadi kalau e-commerce support contohnya kayak, mungkin kalian teman-teman, punya Shopee, Tokopedia, atau Shopify. Nah, itu teman-teman bisa bantu untuk manage, e-commerce-nya mereka. Apakah misalnya nge-entry produk mereka, lalu misalnya mungkin balesin chat di e-commerce-nya mereka, atau misalnya live, Shopee or TikTok atau Tokopedia. Nah, teman-teman bisa bantu di situ. Lalu accounting and taxes VA, kalau teman-teman latar belakangnya finance atau accounting atau pajak, cocok banget nih masuk ke, accounting and taxes VA ini untuk buat bookkeeping atau mungkin untuk bantu pajaknya UMKM atau pajaknya klien kalian. Tapi, perlu diingat yang 3 terakhir ini ya, legal, law, and medical VA, ketika teman-teman pengen kerja sama klien luar negeri, itu mengharuskan teman-teman tahu
hukum yang berlaku di luar negeri. Let's say gitu ya, misalnya teman-teman pengen punya klien dari Singapura. Terus teman-teman pengen, untuk ngurusin accounting and taxes VA. Berarti teman-teman harus paham hukum perpajakan di sana seperti apa, karena pasti berbeda dengan Indonesia gitu. Begitu pula kalau misalnya teman-teman mau legal or law VA, untuk orang Amerika Serikat, ya itu pasti berbeda juga gitu kan, hukum yang ada di sana dengan hukum yang ada di Indonesia. Tapi ingat lagi-lagi bahwa teman-teman adalah tugasnya kalau sebagai VA adalah meng-assist mungkin untuk legal or law mungkin meng-assist lawyer atau mungkin legal officer. Nah, teman-teman bisa belajar untuk, apa namanya, hukum-hukum yang ada di negara lain kayak gitu. Lalu untuk medical VA biasanya kalau medical VA itu untuk nge-records, jadi kalau misalnya di medical VA itu ada patient records, jadi kayak misalnya si pasiennya sakit apa, terus kemudian datangnya, kapan aja, lalu dokternya siapa dan lain-lain. Nah, untuk accounting, legal, dan medical VA itu teman-teman harus punya latar belakang yang mendukung gitu ya. Kalau accounting and taxes berarti teman-teman punya, mungkin punya degree di finance atau accounting atau yang related. Kemudian legal and law juga seperti itu, teman-teman punya latar belakang hukum, dan kemudian juga kalau medical teman-teman punya latar belakang medis gitu ya, baik itu dokter ataupun mungkin, perawat, demikian gitu. Nah, sebagai virtual assistant karena kita kerjanya remote, kita punya working culture yang mungkin berbeda gitu ya dengan orang-orang yang kerja kantoran atau mungkin kerja, quote and quote kita bisa bilang adalah orang-orang yang kerjanya, traditional work ya, conventional work kayak gitu. Nah, untuk, working culture yang kita miliki gitu ya, aku dan Dela miliki, yang pertama adalah flexibility gitu. Jadi sebagai seorang virtual assistant atau sebagai seorang remote worker, teman-teman itu bisa namanya setting, your own hours gitu, setting jam kerjanya teman-teman dari jam berapa sampai jam berapa, kemudian teman-teman bisa work from anywhere gitu. Yang penting teman-teman terkoneksi, dengan internet. Kalau misalnya teman-teman mau kerja di gunung, nah dipastiin tuh ya kalau di gunung itu ada internet gitu, bisa jalan. Jangan sampai teman-teman mau naik gunung tapi ada deadline kan, enggak ini ya, enggak match gitu ya. Kemudian working culture yang lain adalah independence gitu. Jadi virtual assistant ini sebenarnya job role ya teman-teman, ini yang perlu dipahami. Virtual assistant itu job role, dan kalau kita nyebutnya freelancer, part-time, dan full-time itu masuknya adalah ke tipe kepegawaian. Nah, ketika teman-teman itu, freelancer, virtual assistant atau part-time virtual assistant gitu ya, teman-teman itu bisa manage, waktunya teman-teman secara independen gitu. Karena kan kalau freelancer mungkin teman-teman kerjaan virtual assistant-nya based on project atau mungkin cuma sejam, 2 jam aja. Lalu kalau part-time mungkin ada kayak limitnya dalam satu minggu mungkin 10 jam per week atau 20 jam per week gitu ya. Jadi ada batasan-batasan, dan ketika teman-teman melakukan itu, freelancer dan part-time VA, teman-teman harus bisa manage your schedule gitu. Apakah full time VA nggak bisa manage, their own schedule sendiri? Nah, sebenarnya bisa gitu ya, tapi biasanya kalau misalnya dia full time VA, dari company atau mungkin kliennya udah netapin standar waktu yang, untuk office hour-nya gitu ya, mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, nah seperti itu. Tapi kalau mungkin yang freelancer dan yang part-time mungkin lebih fleksibel untuk ngatur waktunya mereka, kayak gitu. Kemudian yang terakhir, nah ini yang paling penting gitu ya, continuous learning. Ketika kamu menjadi virtual assistant, bahkan nggak cuma virtual assistant aja ya, tapi remote worker, kamu tuh harus stay update with new tools and technology. Kenapa demikian? Karena kamu kerjanya secara virtual. Kamu banyak menggunakan tools digital. Kalau kamu nggak continue learning, kamu nggak ada spirit untuk terus, apa namanya, belajar hal yang baru, belajar tools baru, belajar skill baru, kamu bakal ketinggalan gitu. Karena bahkan nih aku lagi ngomong aja mungkin new tools lagi diciptain gitu sama orang-orang kayak gitu ya. Jadi selalu pengen belajar hal baru, tapi apakah semua tools, semua skill harus kita pelajari? Ya enggak juga gitu ya. Yang paling penting adalah kamu tahu niche kamu apa, kamu tahu kebutuhan tools apa yang perlu kamu pelajari untuk menunjang gitu ya, untuk menunjang skill, untuk menunjang, pekerjaan kamu. Kalau misalnya kamu ada tools-tools yang pengen kamu pelajari di luar niche, ya itu anggap aja sebagai hobi kamu untuk ngulik-ngulik gitu ya dari tools maupun skill yang lainnya, kayak gitu. Nah, paling penting adalah ketika kamu belajar hal baru gitu ya, dan kamu belajar skill baru, itu menciptakan peluang kamu untuk misalnya dapetin job role yang baru atau mungkin dapetin task yang baru atau bisa namanya approach klien yang baru dengan skill yang baru kamu pelajari. Let's say kayak gini, aku awalnya adalah sosial media VA gitu ya.
Tapi di Remote Skills Academy aku bekerja sebagai project management. Itu lumayan, ini ya, belok gitu ya. Jadi, nggak maksudnya sosial media management itu bagian dari project, cuma kalau project management itu lebih luas lagi perspektifnya. Dan aku nggak pernah belajar project management secara apa ya, secara komprehensif atau secara real nggak pernah belajar project management. Tapi dari RSA aku diberi kepercayaan untuk jadi project management, dan mau nggak mau aku harus belajar gitu ya untuk bisa, men-deliver tugas aku dengan baik di project management ini gitu. Nah, kemudian, ini, sekarang ini adalah pertanyaan gitu atau mungkin, ini adalah yang kenapa akhirnya kita RSA buat webinar ini gitu ya. Siapa di sini gitu ya yang masih merasa bahwa ketakutan-ketakutan gitu ya, holding you back gitu ya, apa namanya, ketakutan-ketakutan ini menahan kamu gitu ya, sebagai virtual assistant. Nah, jadi aku pengen discuss sama teman-teman, teman-teman bisa kasih, jawabannya di chat box. Apa sih gitu ya sebenarnya, ketakutannya teman-teman ketika mau menjadi virtual assistant gitu ya. Please type in chat box about your fear. Aku mungkin kasih waktu, 2 menit nih sambil aku pantau di chat box apa aja sih ketakutan-ketakutan kamu gitu ya. Apakah kamu misalnya takut misalnya udah lama nih hiatus dari pekerjaan, terus mau mulai lagi bingung dari mana, let's say seperti itu. Atau misalnya, oh ada yang jawab nggak ada, wah keren nih kan Anda. Takut nggak qualified, oke, portal dan klien, nggak tahu harus mulai dari mana, oke. Yang lain? Takut nggak bisa manage kerjaannya, Kak, oke. Takut nggak dapat klien, oke oke oke, sip. Iya iya, oke. Nah, sekarang aku mau ngajak teman-teman gitu ya, cara mendapatkan kliennya seperti gimana, nggak tahu harus mulai dari mana, oke. Sip, thank you untuk teman-teman yang sudah, kasih jawabannya gitu ya. Oke, nah, oke, I got you ya. Jadi sekarang aku akan memperkenalkan gitu ya. Ini sebenarnya tekniknya nggak cuma bisa dipakai untuk, apa namanya, overcoming fear tentang virtual assistant atau tentang remote work, tapi ini bisa applicable ke semua ketakutan yang mungkin pernah kamu rasain atau mungkin pernah kamu alami atau bahkan detik ini kamu lagi ketakutan apa gitu ya. Teknik ini bisa gitu membantu kamu. Jadi tekniknya adalah STAR. Jadi apa sih STAR itu gitu ya, yang pertama adalah STAR teknik, S-nya itu stop gitu, lalu yang kedua T-nya think, yang A-nya adalah assess, lalu R-nya masuk ke address gitu ya, R-nya address. Nah untuk, ketika kamu misalnya memiliki ketakutan, hal yang pertama yang harus kamu lakuin adalah kamu stop dulu ya, take a deep breath and calm yourself. Jadi kamu ambil nafas gitu ya, tarik nafas yang dalam, terus kamu tetap calm, karena ketika kamu panik gitu ya, kamu makin nggak tahu nih harus ngelakuin apa gitu. Jadi jangan sampai membiarkan diri kamu larut dalam kepanikan. Jadi yang paling penting adalah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah stop. Misalnya kamu tiba-tiba nih ya, kan biasanya kan kita suka overthinking tiba-tiba malam-malam gitu ya, mungkin pada overthinking, padahal mau tidur gitu ya, tiba-tiba ada aja gitu kan ketakutan yang masuk ke kepala kita. Nah, ketika itu muncul, teman-teman pertama lakukan adalah stop dulu gitu ya, dengan apapun yang teman-teman lakuin pada saat itu. Tarik nafas yang dalam, terus berusaha untuk tenang. Terus yang kedua yang perlu teman-teman lakukan adalah give yourself time to think. Jadi teman-teman habis, apa namanya, udah tenang, teman-teman mikir dulu gitu ya, apa sih sebenarnya ini yang aku lagi takutin. Lalu setelah itu assess gitu ya. Assess di sini maksudnya adalah ketika kamu mengalami ketakutan itu, kamu harus assess ini sebenarnya gitu ya, mana yang fakta dan mana yang cuma asumsi doang. Karena kan biasanya ketakutannya itu datang, ya mungkin cuma asumsi doang gitu kan, belum terjadi, nggak ada faktanya gitu kan. Makanya teman-teman harus pisahin gitu antara si fakta dan si asumsinya gitu kan. Nah setelah teman-teman udah mengelompokkan antara si fakta dan asumsi ini, dari fakta dan asumsi ini kira-kira gitu ya, setelah teman-teman mengkelompokkan ini, apa yang teman-teman bisa lakuin gitu. Putuskan, apa yang bisa kamu lakuin dari hasil assessment kamu. Nah, selanjutnya misalnya kamu udah putusin gitu ya, kamu akan melakukan A gitu kan. Setelah itu kamu address, kira-kira untuk misalnya melakukan A, apa planning kamu gitu kan. Kamu harus planning step by step-nya apa. Dan planning ini harus according to your ability gitu, kemampuan kamu.
harus, apa namanya, berdasarkan kemampuan kamu, lalu kenyamanan kamu, dan kesiapan kamu, gitu. Jangan sampai kamu, plan dari A sampai Z ternyata kamu belum siap, kan sama aja bohong, itu akan merujuk ke procrastination ya, akan menuju ke penunda-penundaan, gitu. Lalu yang terakhir adalah yang kamu harus tahu adalah, know that is your choice to make, gitu. You have the control. Jadi ketakutan kamu itu cuma kamu yang bisa kontrol. Orang lain nggak bisa kontrol ketakutan kamu, cuma kamu yang bisa. Nah, aku kasih contoh misalnya kamu pengen belajar virtual assistant gitu ya, karena kita lagi bahas virtual assistant. Nah, misalnya kamu ketakutnya tadi, ada yang bilang bahwa, misalnya aku kasih contoh kayak nggak tahu mau mulai dari mana, terus takutnya, susah dipelajarin kayak gitu ya. Stop dulu gitu ya, stop, terus kamu, stop gitu ya setelah kamu ada ketakutan itu, ketakutan bahwa kamu misalnya, nggak punya skill untuk jadi VA, terus nggak misalnya overwhelmed dengan semua informasi yang ada gitu kan. Stop, take a deep breath, terus think gitu kan. Give yourself a moment gitu kan, untuk memikirkan kenapa sih sebenarnya di awalnya itu kamu pengen jadi VA gitu. Itu kamu think dulu. Jadi alasan kamu mau jadi VA apa, terus sebenarnya skill yang kamu lagi pelajarin ini apa, kesulitannya di mana gitu kan. Lalu assess gitu, mana faktanya, lalu mana, yang asumsi. Contoh, faktanya adalah kalau misalnya mau belajar skill baru gitu kan, nggak cuma VA dan nggak cuma tentang remote work, ketika kita belajar skill baru, itu pasti butuh waktu. Nggak bisa tiba-tiba kita belajar dari from zero, terus tiba-tiba langsung netas, langsung jago, nggak mungkin gitu kan. Itu, cuma sedikit orang yang bisa gitu kan. Jadi faktanya adalah bahwa kalau misalnya belajar sesuatu yang baru, itu butuh waktu untuk mempelajari itu semua gitu ya. Lalu asumsinya yang tadi gitu kan, bahwa self doubt, kita ragu sama diri kita, lalu kita feeling incompetence bahwa, kita ngerasa bahwa kayaknya nggak bisa deh nih aku jadi VA, atau aku kayaknya nggak bisa deh dapet klien kalau jadi VA dan lain-lain. Nah itu kan asumsi kita, itu nggak fakta, ya kan? Terus setelah kita memisahkan dari fakta dan asumsi, kita determine what you want, gitu kan, what we want. Misalnya setelah dari kita lihat fakta dan asumsinya, oke, aku tetap pengen sih jadi VA. Nah, sekarang apa nih yang harus aku lakuin gitu ya, address-nya. Address yang pertama gitu yang bisa kamu lakuin adalah kamu make a plan ketika kamu pengen tetap jadi VA karena mungkin kamu pertama pengen butuh uang, atau yang kedua mungkin kamu, apa namanya, pengen dapat penghasilan yang lebih baik, pengen nggak capek-capek pulang pergi naik KRL di Jakarta, atau misalnya nggak pengen desek-desekan di Transjakarta, misalnya kayak gitu ya, gitu kan. Itu alasan kamu pengen jadi VA. Lalu kamu address plan-nya kamu sebagai kamu, menjadi VA apa, gitu kan. Yang pertama mungkin yang bisa kamu lakuin adalah breakdown gitu kan, kira-kira learning pace kamu into smaller gitu, jadi lebih kecil. Misalnya kamu mungkin, tadinya bikin plan-nya terlalu gede, nah itu kamu bikin lagi lebih kecil, lebih smaller, lebih step by step lagi. Start with basic task yang bisa kamu lakuin, basic skill yang bisa kamu lakuin, baru nanti kalau misalnya kamu udah lumayan enjoy dengan task-nya, dengan, skill-nya, kamu bisa gitu kan step up ke yang more complex. Kemudian kamu bisa set realistic time ketika, "Oke, aku pengen belajar ini," misalnya belajar jadi virtual assistant khususnya mungkin di sosial media. Oke, aku set timeline, lalu set juga realistic expectation, selama 1 bulan aku kira-kira bisa belajar skill apa aja, kayak gitu. Atau mungkin dibalik gitu ya, misalnya kayak aku pengen belajar tentang copywriting, copywriting virtual assistant dan aku pengen, ini selesai dalam 1 bulan. Nah, itu bisa juga. Jadi teman-teman yang make setting, realistic expectation untuk dirinya teman-teman sendiri, gitu. Lalu ingat lagi, remember you can control how you approach gitu kan, how, you approach your learning journey gitu kan. Choose gitu kan, pilih kamu kemana pengen fokusnya gitu. Nah, lalu fokus lagi ke step by step plan kamu dan ingat bahwa semua kontrolnya ada di kamu, gitu. Meskipun misalnya kayak kamu belajar di Remote Skills Academy, kita ada kasih modul, tapi kemudian teman-teman, dari Remote Skills Academy nggak bisa ngontrol gitu kan, nggak bisa ngontrol bahwa, "Oke, kamu harus kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini," nggak bisa kayak gitu kan. Meskipun kita ada modul, kamu tetap harus, belajar lagi sendiri gitu kan. Meskipun ada anti trainer segala macam, tetap aja kamu teman-teman harus belajar sendiri untuk
mengulik lebih dalam, kayak gitu. Semoga ini tekniknya membantu teman-teman untuk assessment gitu ya, assessment fear-nya kalian, ketakutan kalian ada di mana, kayak gitu. Nah, kemudian lanjut gitu ya. Nah, ini tadi banyak yang nanya kan, gimana caranya dapat klien? Takut nggak dapat klien? Nah, di virtual assistant atau di remote working sebenarnya gitu ya, aku banyak banget gitu ya dapat DM kayak gimana caranya dapat klien atau mungkin di RSA juga ditanya gimana caranya dapat klien. Nah, yang paling penting sebenarnya adalah kita tahu clients kita itu yang kita pengen itu seperti apa. Karena ketika kamu nggak tahu klien ideal kamu seperti apa, kamu nggak tahu yang mau kamu marketingin itu siapa, kamu nggak bakal bisa dapat klien. Kenapa demikian? Karena ketika kamu misalnya nggak punya ideal klien, kamu nggak punya value kamu apa, kamu nggak mendetermine, nggak memutuskan itu semua, yang bakal terjadi adalah satu, marketing effort kamu percuma. Misalnya kamu apply job, kamu pengen jadi VA tapi kamu apply job ke semua loker VA gitu. Entah kamu cocok sama, apa namanya, job-nya atau enggak gitu. Kamu apply itu buang-buang effort kamu, capek gitu kan. Terus yang kedua, mungkin kamu bikin personal branding tentang VA, tapi kamu nggak targetin siapa target audience kamu nggak targetin siapa klien kamu. Nah, itu kamu juga selling to nobody, kamu selling ke orang banyak sama dengan selling to nobody gitu. Itu prinsip marketing kayak gitu kan. Nah, yang pertama yang bisa kamu lakuin ketika kamu pengen dapat klien gitu ya, yang pertama identify dulu core value kamu apa gitu kan, list and reflect gitu kan. Kamu punya core value yang seperti apa. Terus understand what principle and standard yang tidak bisa dinegosiasi gitu, nggak bisa dinegosiasi. Contoh kayak aku hal yang nggak bisa dinegosiasi ketika kerja sama aku adalah aku pengen punya klien yang open communication dan listen to my suggestion gitu. Kalau misalnya pun, kita berselisih pendapat gitu ya, kita sama-sama open bahwa kenapa reason-nya apa nih ketika kamu nggak setuju sama pendapat aku, dan ketika aku nggak setuju sama pendapat dia reason-nya apa. Nah, kalau misalnya si klien tidak bisa mewadahi itu, aku nggak bisa bekerja sama mereka gitu. Dan itu kelihatan nanti, pas sesi initial interview aku sama dia gitu. Aku bilang, "Oke, I love the job description and segala macamnya, tapi aku kayaknya nggak bisa nih kerja bareng sama kamu karena value kita nggak cocok." Itu bisa terjadi gitu. Dan sebagai VA kamu berhak untuk ngelakuin dan nolak klien kamu kayak itu, nolak potensial klien kamu. Terus, outline karakteristik dari ideal klien kamu. Apakah industrinya, kamu pengen yang punya spesifik, lalu size, company atau size kliennya seperti apa? Apakah kamu pengen bantu business owner yang solopreneur? Apakah kamu mau bantu startup yang 5 sampai 10 orang doang? Apa kamu mau bantu UMKM, medium atau big company? Nah, itu kamu harus determine, kayak gitu. Lalu untuk budgetnya kamu kira-kira pengen di-hire dengan klien yang punya budget seperti apa? Lalu project type-nya seperti apa? Nah, di sini aku juga buat gitu ya, ada ideal workbook gitu, ideal client workbook itu teman-teman bisa akses kayak, value-nya teman-teman atau apa yang teman-teman harapkan dari klien kamu, kayak gitu. Nah, ketika teman-teman udah punya ini semua gitu ya dari ideal client, itu akan lebih gampang untuk marketinginnya. Biasanya orang gitu ya yang mungkin, datang ke aku terus aku tanya, "Aku nggak pernah dapat klien nih udah 7 bulan, 8 bulan segala macem," gitu kan. Terus aku tanya, "Kamu udah punya ideal klien belum?" Terus dia jawab, "Belum," gitu kan. Baru aku akan kasih ini semua gitu kan. Nanti setelah setelah kamu udah bikin ini semua, baru datang lagi ke aku gitu, 1 bulan atau 2 bulan, kira-kira kamu lebih marketing effort-nya seperti apa? Lalu apakah ada initial, interview dulu yang bisa kamu lakuin sama kliennya, kayak gitu. Nah, setelah kamu punya core value ini dan lain-lain dan punya ideal client, nah kamu bisa network with like-minded professional gitu. Nah, sebagai remote worker atau mungkin pekerja digital atau buruh digital gitu ya, teman-teman harus memanfaatkan yang namanya media sosial, baik LinkedIn, Twitter, Instagram, TikTok, atau apapun media sosialnya. Terus kamu bisa untuk network gitu, sama sekiranya klien yang cocok gitu sama ideal klien kamu, atau industri yang sekiranya kamu pengen klien kamu berasal dari industri itu. Contoh gitu ya, di LinkedIn itu aku connect dengan business owner gitu yang, di big company, lalu yang kedua adalah aku juga connect sama sesama VA, sesama virtual assistant. Karena sesama virtual assistant biasanya juga sama-sama cari VA untuk bosnya atau untuk kliennya. Jadi akan lebih mudah bagi aku untuk nemuin jobs lain.
kayak gitu. Lalu bisa tambahan opsional yang ini, kamu bisa attend untuk event atau webinar yang mungkin attract bisnis yang, ada similar value-nya dengan kamu, atau mungkin similar industri dengan yang kamu pengen klien kamu berasal dari mana, kayak gitu. Lanjut, nah ini ask the right question. Ketika kamu initial interview, atau initial meeting atau interview meeting, kamu ask question gitu ke klien. Jadi jangan jangan klien doang yang nanya ke kamu, tapi kamu juga harus ask gitu ke klien. Kayak apa sih value-nya dia, lalu work ethics-nya seperti apa. Terus kamu bisa assess gitu, kamu bisa lihat, bisa evaluasi bahwa mungkin dari responnya mungkin nggak sesuai sama value kamu, atau kalau sesuai seperti apa nih selanjutnya, kayak gitu. Nah, terus ini juga nih yang paling penting gitu ya, mungkin ada banyak pertanyaan ke aku kayak banyak yang nanya kayak gini, "Kak, apakah klien-klien di luar itu atau misalnya klien-klien Kakak dulu sebagai VA, dia terima nggak sih kalau misalnya kita basic banget gitu, kita basic VA banget atau mungkin beginner VA banget, dia, terima nggak sih?" Nah, ini sebenarnya iya dan tidak gitu ya. Iya dan tidak kenapa? Yang pertama iya, kalau misalnya tipe kliennya adalah dia orang yang nggak masalah, ketika kamu belajar dulu sambil kamu praktis langsung, itu nggak masalah biasanya gitu. Lalu ada yang tidak ini biasanya mereka langsung cari yang mungkin advance virtual assistant, yang emang udah punya skill dan udah profesional banget. Dan biasanya yang dia mau hire advance VA atau mungkin intermediate VA, dia punya budget yang lebih untuk apa namanya, hire yang profesional gitu. Let's say mungkin pekerjaannya sama ya, contoh misalnya sosial media untuk bikin konten kalender gitu. Mungkin untuk yang basic atau beginner VA, mungkin budgetnya cuma $10 gitu, untuk yang learning by doing. Tapi ada juga klien yang siap $25 per hour untuk hire profesional yang bisa bikin sosial media konten kalender, ada yang seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apakah banyak gitu ya, apakah banyak klien yang mau gitu untuk punya VA yang learning by doing? Sepanjang pengalaman aku dengan bekerja dengan beberapa klien dari berbagai negara, mereka selalu terbuka ketika kamu mau belajar gitu ya. Ketika kamu yang penting kamu nggak langsung bilang kayak, "Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, aku nggak bisa." Yang penting kamu punya intensi gitu ya, bahwa aku pengen belajar, aku nggak tahu ini, tapi aku pengen belajar gitu. Itu klien lebih menghargai. Nih contoh, aku nggak pernah punya pengalaman untuk bikin, Shopify, maksudnya aku nggak pernah manage Shopify account. Tapi, klien aku tiba-tiba bilang kayak, "Aku kayaknya butuh bantuan kamu nih di Shopify," gitu. Untuk data entry produk aja gitu. Lalu oke, aku nggak pernah nih, tapi nggak pernah handle Shopify, nggak apa-apa nih kalau aku, butuh waktu 1 hari atau sampai 2 hari untuk, tahu gimana Shopify ini bekerja, terus nanti kalau misalnya aku udah lumayan paham, aku akan langsung doing untuk coba-coba entry si produknya. Terus dia bilang, "Nggak masalah, nggak apa-apa," gitu kan. Nah setelah aku bisa gitu ya, ngedata entry-in si Shopify produknya, dia nambah kerjaannya kayak, "Oke, kamu udah bisa kan? Nah sekarang, coba deh kamu ulik si Shopify-nya untuk bikin, aku pengen rebranding website aku." Terus aku bilang lagi, "Nih aku rebranding website nggak pernah loh. Aku mungkin kalau, estetiknya aku tahu nih mana yang estetik. Cuma kan kalau Shopify kan beda-beda gitu ya untuk button-nya dan lain-lain, kayak gimana nih? Nggak apa-apa kalau aku mungkin belajarnya lebih lama, untuk dan segala macam." Dan dia bilang, "Iya nggak masalah," gitu kan, "yang penting deadline-nya terpenuhi," gitu. Nah makanya nah ini, do you need to be a master of all trades ketika kamu jadi virtual assistant? Ya nggak perlu gitu kan, kamu nggak perlu know everything from start gitu. Kalau dari awal mungkin aku cuma tahu, Google Workspace aja kayak Google Spreadsheet, Google Docs, dan lain-lain, tapi sekarang mungkin kalau kamu tanya tools yang aku tahu apa aja, ya mungkin terlalu banyak gitu untuk disebutkan. Tapi ya everyone start from zero gitu kan. Nah, yang paling penting start small gitu ya, tadi yang seperti yang aku udah jelasin gitu. Aku simple task dulu dari Shopify untuk bikin data entry gitu kan, bikin data entry produknya. Terus ketika aku udah pede gitu ya dengan, oke data entry produknya aku udah bisa tackle ini dengan 100% akurasi gitu. Nah, dari klien sendiri akhirnya nawarin ke aku, "Oke ini kamu bisa nih kayaknya tackle, task yang baru." Nah, lalu ketika, bisa untuk tackle sebuah task dan kita berhasil nyelesain itu kamu
kalau aku pribadi ya, aku itu gain confidence dan skills juga gitu ya. Jadi aku lebih berani untuk kayak, "Oke, ini aku bisa lakuin ini. Oke, aku bisa lakuin ini." Kayak gitu. Lalu yang kedua, learn as you go gitu. Learning on the job is normal gitu ya. Sangat-sangat normal ketika kamu belajar. Meskipun kamu kayak aku nih, misalnya aku pro VA, Executive Virtual Assistant, udah kerja sama berbagai klien. Tapi bisa aja ada klien baru yang datang ke aku dan aku tetap belajar sama mereka. Tetap harus adaptasi, tetap harus belajar hal yang baru. Itu nggak mungkin, apa namanya, satu klien dengan klien lainnya tuh mirip gitu ya. Mungkin mirip task-nya, tapi bisa aja ada added task yang mungkin nggak pernah aku kerjain gitu, di task sebelumnya atau di klien sebelumnya. Lalu selalu berpandangan bahwa setiap project atau setiap tugas yang kamu kerjain itu adalah sebuah peluang untuk kamu learn something new gitu kan. Sama seperti aku bilang tadi di awal, kalau sebagai VA harus punya spirit continuous learning, harus jadi full time learner kayak gitu. Nah, terus ketika kamu learning by doing gitu ya, dan enaknya learning by doing adalah misalnya ketika kamu nih, aku pas di Shopify itu si klien kan nggak punya waktu untuk ngajarin aku. Jadi aku harus cari, resource aku sendiri. Ya udah aku ulik-ulik, ubek-ubek semua YouTube tentang Shopify, terus ada teori-teorinya segala macam. Nah, ketika teorinya aku udah paham, aku bisa nih langsung translate si apa yang aku kerjain, ya apa yang aku tonton gitu ya, ke, real project gitu ya, real world application. Nah, ketika langsung kerjain, itu kan feel-nya beda ya, dengan cuma nontonin nontonin video doang. Nah, makanya ketika learning by doing, itu ada experience-nya di doing-nya, itu akan membuat kita skill-nya tuh lebih lebih keren lagi gitu, dan lebih compact lagi, nggak cuma tahu tentang teorinya aja. Karena semua orang bisa tahu tentang teori, tapi nggak semua orang bisa praktikin dengan benar, kayak gitu. Dan dengan mempraktikin, kamu bisa trial and error. Oh, ternyata pas di entry kayak gini, nggak sesuai ya, oh ada yang salah nih kayaknya apa. Terus pas kamu entry, oh ini kayaknya perlu diginiin deh, perlu diginiin. Nah itu ada experience ketika kamu doing something dari knowledge yang kamu kerjakan atau knowledge yang kamu pelajari. Nah, lagi-lagi build confidence ketika kamu complete si task-nya atau project-nya, even the small ones itu akan boost your confidence karena kamu belajar hal baru, kayak gitu. Nah, lalu kalau misalnya ini pekerjaannya baru banget buat kamu, terus kayak, kamu nggak tahu apakah ini bener atau enggak, kamu bisa tetap tanya gitu sama klien kamu, kayak seek feedback. Bisa dari klien atau mungkin kamu punya coworker, "Kira-kira apa yang udah aku lakuin ini bener nggak ya?" Gitu. Nah, ketika si klien lihat kamu udah ngerjain, lalu dia ada feedback, kamu anggap feedback itu sebagai, constructive criticism ya. Jadi, sebuah saran yang membangun untuk kamu improve atau grow your skill set. Atau mungkin aja pas, si klien kasih feedback, "Oh ini udah keren sih, udah bagus banget," gitu. Ya mungkin aja bisa kayak gitu kan. Lalu reflect and document. Nah ini yang aku lakuin. Ketika aku belajar sesuatu hal yang baru, biasanya aku kayak kasih ada dokumen sendiri database, aku udah belajar skill apa sih selama 1 minggu ini. Apa sih yang aku improve dari skill aku. Misalnya let's say aku project management gitu kan, project manager, aku udah 1 tahun lebih jadi project manager, tapi setiap minggu ada aja gitu kan, tugas-tugas yang baru atau tugas atau skill yang baru atau teknik yang aku pelajarin, dan itu aku keep the records, kayak aku udah belajar tools yang ini nih. Aku, udah tahu bedanya ini sama ini. Jadi tetap biar, teman-teman tahu gitu kan, progresnya teman-teman, udah sampai mana nih gitu. Untuk skill ini atau untuk project itu atau untuk task, untuk suatu task kayak gitu. Nah, ketika ada database-nya teman-teman bisa lihat, aku kayaknya perlu improve di sini deh. Misalnya kayak aku project management, aku udah bagus banget misalnya apa namanya, planning project, tapi aku time manajemennya, masih jelek nih, apa yang perlu aku pelajarin ya tekniknya, mungkin aku harus, trial and error teknik yang baru nih untuk time manajemennya, itu bisa kayak gitu. Jadi, kalau ini teman-teman boleh lakuin atau ya ini opsional ya, ini kalau pribadi aku reflect and ada dokumennya sendiri untuk, setiap skill yang aku pelajarin, kayak gitu. Lalu, nah ini yang, mungkin dipertanyakan gitu juga ya, kayak gimana caranya setting realistic expectation sama klien ketika kita baru belajar dan pengen learning by doing gitu, pengen kayak belajar dulu baru nerapin skill-nya. Nah, kamu bisa bilang di awal sama klien seperti yang aku bilang di awal tadi ya. Aku bilang bahwa aku nggak punya, zero knowledge lah tentang pengetahuan ini, tapi aku pengen banget belajar. Dan aku, eee,
kamu kasih waktu dong ke aku untuk mungkin 2 sampai 3 hari aku belajar, setelah itu aku langsung praktis, jadi biar aku tahu gitu mana yang perlu di-improve dan segala macamnya. Dan kamu harus make this clear. Jangan kamu iya-iya aja, tapi kamu nggak bilang gitu kan, ke klien, kamu tuh seperti apa gitu. Jadi ini, manage gitu ya ekspektasi dari klien. Jangan sampai klien mikirnya, kamu udah bisa Z, ternyata kamu masih di B, kan itu sangat jauh gitu ya. Jadi jangan sampai kayak gitu. Lalu kemudian regular updates. Ketika kamu misalnya ngerjain sesuatu, kamu, kasih update ke klien, "Aku udah ngerjain sampai sini loh, aku udah ngerjain sampai sini loh, current, apa namanya, current problem aku di sini nih saat ngerjain task ini." Jadi selalu gitu regular updates. Jangan nah ini kebiasaan orang Indonesia dan aku udah pernah kerja bareng, sama berbagai VA juga, jadi aku nggak cuma VA, aku hire VA juga, dan biasanya ini yang sering banget dilakuin, adalah mereka nggak, kasih regular updates ke kita sebagai klien. Padahal harusnya gitu ya, tanpa diminta, itu VA harusnya kasih regular updates ke kita. Bisa 1 minggu sekali, atau mungkin, 2 minggu sekali, atau 2 hari sekali, gitu. Jadi jangan sampai si klien nanya duluan, "Kamu udah sampai mana?" Gitu. Selalu asumsikan bahwa klien itu sibuk, gitu. Jadi kalau klien harus mikirin kamu, harus masih nanyain, "Kamu udah sampai mana progresnya?" Jadi klien itu kamu ya sama aja kayak nggak ngebantu klien sama sekali, gitu. Padahal tugasnya VA adalah kamu make their life itu easier, membuat hidup mereka lebih mudah, membuat hidup mereka lebih gampang, membuat mereka punya waktu banyak gitu, punya waktu banyak untuk dialokasiin ke task yang lebih, apa namanya, lebih important untuk bisnisnya mereka. Jangan sampai hal yang kayak receh gitu ya, untuk regular update tetap harus diingetin sama kliennya, kayak gitu. Nah terus, manage juga scope creep gitu ya. Kalau misalnya, kamu baru beginner banget gitu ya, kamu bisa kayak set scope of work kamu seperti apa. Jadi kayak, biar nggak ada additional task. Kalau aku bikin scope of work-nya apa, tapi kalau misalnya ada additional task, aku akan charge, gitu. Aku akan lebih tambahan. Kalau misalnya dia ada additional task dan itu harus diobrolin. Kalau misalnya aku sepakat untuk additional task itu, aku setuju untuk ngelakuinnya baru jalan. Tapi kalau misalnya nggak sepakat, aku nggak bakal ngerjain si additional task ini, gitu. Terus kalau misalnya tadi ya seperti yang aku jelasin ya, kalau misalnya ada change dari scope of work atau mungkin tugasnya, kamu bisa tambahin ke kontraknya atau, seperti apa, kayak gitu. Nih, lalu lanjutnya seek support kayak feedback tadi ya. Kamu jangan takut untuk, cari guidance, klien kamu, kalau misalnya kamu butuh bantuan. Nah, ini juga yang sering kali VA Indonesia lakukan. Mereka takut-takut nanya, padahal kan si kliennya nggak gigit gitu loh, kita kan di virtual gitu ya. Kliennya mau mau gigit gimana atau mau marahin gimana pun susah gitu ya, namanya virtual gitu. Jadi, sebisa mungkin tanya gitu kalau misalnya kalian ada kesulitan, tapi jangan back and forth. Jadi kamu mungkin bisa bikin kayak satu dokumen, "Oke ini aku ada pertanyaan ini semua." Dan si klien bisa nyelesain untuk menjawab itu dalam satu waktu aja gitu kan, karena kamu udah susun gitu, si pertanyaannya ada apa aja, kayak gitu. Terus use learning opportunities, tadi learning by doing, as a way untuk jalan kamu untuk grow gitu ya, both secara professionally dan secara personally, kayak gitu. Nah, ini ada beberapa success story gitu ya, dari learning by doing tadi itu sebenarnya bisa dilakuin dari internship, volunteer, kalau misalnya teman-teman nggak berani gitu ya untuk mungkin dapat klien, baru, atau mungkin nggak berani atau mungkin nggak langsung berani untuk, namanya handle klien. Nah, ini ada success story dari Remote Skills Academy. Nah, yang pertama ada Kak Gita Ana, jadi dia alumni Super VA Bootcamp, dia volunteer di RSA Batch 3 juga. Nah, di Super VA Bootcamp ini dia ada internship-nya dan ini, dia kasih DM ke Della bahwa, jadi Della ngajarin dia Canva dan CapCut dia pada saat volunteer dan dia, udah terima berbagai project gitu ya, Della correct me if I'm wrong gitu ya. Jadi dia pernah Ghost in Tech, apa namanya, untuk bikin visual dan video dan sebelumnya juga dia ada ngerjain, apa namanya, project dengan klien yang lain. Lalu yang kedua ada Kavita Kaunang, dia alumni Super VA Bootcamp juga, dia volunteer RSA Batch 3 juga dan sekarang Kavita Kaunang ini part-time video editor dari Muskas Academy. Jadi ini juga studentnya Della nih ya, volunteer-nya Della karena, Della yang ngajarin mereka untuk bikin Canva dan CapCut. Kavita dulu assist, Della untuk bantu di sosial medianya Remote Skills Academy, kayak gitu.
Nah, ini juga ada Kak Yovita Chan, dia alumni VA Bootcamp. VA Bootcamp juga ada internship-nya pada saat itu. Lalu juga dia volunteer untuk RSA di batch yang ini, dan dia juga udah di-hire gitu ya sama agensi gitu ya untuk kerja bareng sama agensi dari Singapura gitu. Dan ini juga dia bantu Dela untuk assist di sosial media Remote Skills Academy. Nah, kemudian ada juga nih internship clients, baik dari Super VA Bootcamp dan VA Bootcamp-nya kita. Nah, tapi kalau sekarang kita cuma punya Super VA Bootcamp, kalau untuk internship. Jadi di sini ada yang pertama gitu kan, mereka memperpanjang masa internship-nya, dan ini paid internship ya teman-teman. Jadi paid internship diperpanjang waktu internship-nya. Jadi tadinya cuma 1 bulan, panjang sampai 3 bulan. Jadi 2 bulan ke depan diperpanjang lagi internship-nya. Kemudian ada juga gitu ya dari internship 1 bulan, kemudian di hire sebagai virtual assistant part time. Dan ini pasti beda gitu ya harganya, karena kalau internship per bulan, kalau part time dia paid dengan hourly rate kayak gitu. Nah, key success-nya adalah volunteering, internship, dan kamu bisa working with real clients. Nah, ketika kamu volunteer gitu ya, kayak tadi ada Kak Gita dan Kak Vita, lalu ada Kak Yovita, itu mereka yang pertama gain practical experience gitu. Jadi ketika kamu volunteering, baik di Remote Skills Academy atau mungkin volunteering di tempat lain, itu kamu dapetin gitu ya, real world experience dengan yang low pressure environment. Karena kalau volunteer kan itu tidak dibayar ya teman-teman. Itu pro bono kayak gitu. Tapi itu allow you to apply theoretical knowledge to practical task gitu. Misalnya contoh, let's say di VA Bootcamp atau Super VA Bootcamp gitu kan, belajar tentang desain gitu kan, desain. Tapi nggak nggak semua orang gitu kan bisa dapetin kesempatan untuk volunteer gitu kan di RSA sebagai misalnya desainer untuk Canva, untuk sosial media atau mungkin video editing. Nah, itu kesempatannya ketika kesempatan pada saat volunteer itulah untuk nerapin si experience-nya itu atau si knowledge yang theoretical itu. Lalu build portfolio gitu kan. Kalau di internship dengan klien maupun di volunteer dari Remote Skills Academy, kita selalu encourage students kita untuk buat yang namanya portofolio gitu ya. Kalau volunteer di Remote Skills Academy juga pasti banyak gitu kan, pasti banyak portofolionya. Begitu juga dengan internship dengan klien gitu. Karena pasti ada gitu kan, ada portofolio yang bisa dipergunakan, yang bisa dipakai gitu. Dan ini bukan cuma lagi fake case study atau mungkin personal case study, tapi ini beneran gitu kan dengan klien, dengan real world. Jadi itu akan lebih menjual gitu kalau di mata potensial klien lainnya. Nah, ketika volunteering juga kamu bisa expand your network. Misalnya kayak aku juga volunteer dulu di Remote Skills Academy. Aku dulu bahkan nggak kenal Dela gitu kan. Tapi setelah masuk ke Remote Skills Academy jadi volunteer pada awalnya, kemudian kenal sama Dela, kenal sama RSA tim yang lain, lalu dikenalin sama partnernya RSA dan lain-lain. Nah, itu expand my network kayak gitu. Lalu ada juga benefit of internship gitu ya. Benefit of internship itu yang pertama hands-on learning gitu ya. Dan ini nggak cuma kalau di kliennya RSA, kita selalu encourage klien untuk bikin yang namanya structure learning. Lalu ada supervision and feedback gitu. Dan di setiap akhir internship itu ada feedback dari klien untuk area of improvement dari yang bisa teman-teman lakuin gitu. Lalu kamu bisa learn industry standard, best practice gitu kan directly from experience professional. Dan kalau di RSA kita usahain teman-teman akan match dengan klien yang cocok dengan ideal klien kalian. Contoh, misalnya kamu pengen kerja sebagai sosial media VA gitu, lalu pengen industrinya apa gitu, industri kliennya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk match kamu dengan klien yang sesuai dengan itu gitu. Kemudian develop professional skill gitu. Internship ini help you develop both gitu ya, dari soft skill maupun hard skill gitu, karena ini nggak volunteer dan ini sifatnya internship gitu ya dengan klien lain selain RSA. Kamu akan belajar gitu untuk komunikasi sama klien lewat dunia virtual karena kamu virtual assistant gitu ya. Lalu yang kedua, kamu belajar manage your time gitu. Mungkin aja teman-teman ada yang full time job terus pengen internship juga di VA gitu kan. Nah, ini kamu teman-teman harus bisa gitu kan time manajemennya seperti apa. Karena bedanya volunteer dan internship adalah kalau internship kan dia biasanya berbayar ya teman-teman. Jadi bebannya gitu ya, beban moralnya lebih gede daripada volunteer kayak gitu.
Nah, terus yang terakhir adalah kalau misalnya di internship, nah ini potential for employment. Seperti yang tadi sudah aku kasih contohnya ya, bahwa ada yang di-hire gitu dari internship kemudian jadi part-time VA atau mungkin internshipnya diperpanjang. Kalau kayak aku dari volunteer terus kemudian part-time kalau di Resa ya, volunteer part-time kemudian full-time gitu. Jadi long journey gitu ya untuk perjalanan dari Remote Skills Academy-nya kayak gitu. Nah, sorry. Nah, are you interested in diving into the world of virtual assistant gitu ya, lewat internship dan volunteer opportunity? Kalau kamu tertarik, terutama untuk misalnya kamu pengen internship dengan real client, kamu bisa banget gitu ya, daftar di Super Virtual Assistant Bootcamp kita, batch 3. Memang harganya cukup pricey, 4.800.000, tapi kamu akan belajar 2 bulan ya, 2 bulan intensif, lalu kemudian ada 3 bulan internship dengan klien dan ini paid internship. Dan ini kliennya nggak cuma RSA ya, jadi kliennya mungkin dari ada business owner atau mungkin C-level atau mungkin solopreneur yang dia company-nya di luar atau seperti apa kayak gitu. Jadi ada 2 bulan online training dan 3 bulan untuk internship dengan real client. Kalau kamu tertarik daftar, kamu bisa daftar di bit.ly/superva01. Nah, khusus kita dimulai 22 Juli sampai 13 September ini untuk si 2 bulan learningnya ya, 2 bulan learningnya di 22 Juli sampai 13 September dari jam 7 sampai jam 9 malam WIB. Nah, untuk Super VA Bootcamp ini kita ada namanya pre-assessment. Jadi ketika kamu daftar di sini, nanti kamu ada pre-assessment yang harus kamu kerjain dulu gitu. Karena Super VA Bootcamp ini lebih ditujukan kepada orang yang mungkin sudah punya pengalaman. Tapi pengalaman ini bukan pengalaman VA ya, karena mungkin kalau pengalaman VA susah gitu kan. Tapi ini pengalaman bekerja gitu atau mungkin pengalaman freelancer. Kamu lihat dulu aja, kamu daftar, terus kamu kerjain dulu si assessment-nya. Karena assessment-nya itu sebenarnya basic knowledge, basic digital knowledge tentang Google Workspace, tentang calendar management, lalu ada Google Mail, lalu project management hanya light doang. Makanya kita butuh tahu nih teman-teman apakah passing that assessment. Kalau teman-teman passing the assessment, kita akan kirimin payment link ke teman-teman untuk teman-teman bayar Super VA Bootcamp-nya kayak gitu. Yap, yes, selesai sudah gitu ya presentasi aku hari ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan terkait Super VA Bootcamp-nya atau pertanyaan tentang virtual assistant secara keseluruhan, boleh banget gitu. Back to you, Dela. Oke, thank you Kak Ingrid untuk materinya. Nah, teman-teman, ini kita bakalan masuk ke sesi tanya jawab ya. Nah, buat teman-teman yang punya pertanyaan, entah untuk apapun itu terkait materi tadi, bisa langsung ditanyain di bagian chat box gitu ya. Di sini aku lihat sih belum ada nih yang tanya-tanya. Tapi mungkin teman-teman kalau punya pertanyaan bisa nih dimasukin sekarang. Adakah dari teman-teman yang pengen bertanya? Oke, Kak Ingrid, ada yang pengen lihat nih portofolionya Kak Ingrid. Boleh nggak? Oke, boleh bentar ya, aku ubek dulu nih si portofolionya, bentar ya. Pengen tahu skill-nya katanya. Mungkin bisa dikasih lihat atau misalkan di Upwork maybe? Aku ada portofolio, bentar ya, bentar, 1 second, aku akan nah, this is my portfolio, ini yang tentang sosial media virtual assistant, ini di Notion. Jadi untuk, ini portofolionya, jadi bisa dilihat bahwa aku kasih kayak brief about myself apa, nah aku langsung bilang, "I'll help business owner, company, and busy individual," langsung ya. Jadi aku tahu klien yang aku mau seperti apa, terus aku kasih tahu juga service aku apa, content creation, scheduling, copywriting, dan bla bla bla. Terus ini, cara kalau misalnya mereka mau work out together with me, bisa send email, bisa book a free call with me, ada discovery call di sini, lalu di sini ada what I do, penjelasan dari service ini. Kemudian ada project samples di sini, project-project yang pernah aku lakuin sebelumnya. Terus ini ada testimonial dari beberapa klien yang pernah kerja sama aku, lalu ada tools, yang aku pernah gunain. Nah, ini kan banyak banget kan toolsnya. Terus time zone, kemudian ada office hour, lalu rate-nya, lalu kalau next step, kalau misalnya mereka pengen
habis lihat portofolio aku terus mereka pengen hire aku, apa nih yang harus aku lakuin. Nah, ini bisa mereka kirim nama, email, phone number, terus project apa yang mereka pengen aku bantu, kayak gitu sih. Itu portofolio untuk yang sosial media VA-nya, kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman ya. Sebenarnya masih banyak lagi sih skill-skill yang bisa teman-teman pakai untuk menjadi seorang virtual assistant sesuai yang tadi udah di-mention sama Kak Ingrid di slide presentasinya. Tapi mungkin pertama-tama teman-teman perlu cari tahu dulu nih, skill apa yang teman-teman punya dan bisa dijual gitu ya. Nah, Yes, terus yang kedua, kalau internship-nya nih Kak, ada yang tanya internship-nya di Super VA itu bisa siang atau bisa malam atau gimana nih nanti kalau misalkan internship di Super VA? that's very good question, Kak, Giovanni Cynthia. Jadi, untuk di Super VA Bootcamp, kita udah, bilang sama potential client yang akan partner sama kita bahwa setiap intern yang akan bekerja sama mereka itu sifatnya part-time, 20 jam seminggu paling banyak, maksimum 20 jam seminggu, dan itu, bisa diatur, dan bisa diatur maksudnya, antara kamu dengan kliennya ya, seperti apa. Jadi kayak misalnya kamu bisa deal-deal-an sama kliennya langsung, kamu bisa kerjainnya itu di malam kah atau di siang. Jadi kamu langsung ngobrol sama kliennya, "Oke, aku bisa kerjain misalnya Senin aku available dari jam segini sampai jam segini. Kemudian Selasa dari jam segini sampai jam segini sampai hari Jumat," gitu. Bisa kayak gitu, langsung kamu obrolin sama kliennya. Nah, biasanya kalau misalnya kamu internship sebelumnya di Remote Skills Academy, kalau misalnya dia punya full time job gitu ya, mungkin dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, biasanya untuk internship-nya dilakuin malam hari. Tapi biasanya internnya udah ngomong duluan sama kliennya bahwa, available time-nya mereka itu slotnya jam berapa sampai jam berapa. Lain hal kalau misalnya ibu rumah tangga ya, ibu rumah tangga mungkin lebih fleksibel, tapi mungkin disesuaikan sama mungkin antara jemput anaknya sekolah, mungkin misalnya pas sore hari, jam 2 siang sampai jam 6 sore. Nah, yang penting adalah kamu ngobrol sama kliennya, kayak gitu. Tapi untuk durasi seminggu itu ditentukan sama kita maksimum 20 jam, seminggu, kayak gitu, Kak Giovanni. Semoga menjawab. Oke, bener banget. Itu 20 jam ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan kita hitung 4 jam doang nih per harinya gitu ya. Jadi bisa disambil kalau misalkan mau kerja atau sambil handle bisnis, itu bisa. Nah, terus ada pertanyaan dari Kak Renaldo, Kak, kalau misalkan data rekap absensi karyawan nih, apa bisa dijadikan portofolio buat virtual assistant data entry? Rekap data absensi itu per bulan ya? Atau misalnya per bulan ya mungkin ya? Atau mungkin per minggu? Bisa, boleh banget itu dijadiin portofolio data entry. Pun misalnya teman-teman ada kayak, yang penting kalau misalnya ada sensitif dokumen atau sensitif sensitif dokumen atau sensitif ya itulah ya, hal sensitif gitu dari, rekapnya atau seperti apa, itu boleh di-blur atau mungkin boleh diganti. Misalnya kalau teman-teman kayak selain data entry kan mungkin ada bookkeeping, bookkeeping juga sebenarnya termasuk data entry gitu kan, tapi, lebih spesifik ke bookkeeping. Nah, itu bisa diganti untuk angkanya, jadi nggak harus sesuai dengan apa yang teman-teman lakuin. Tapi yang penting ada record, ada apa namanya, ada capture-an bahwa teman-teman itu pernah melakukan bookkeeping atau mungkin pernah rekap data absensi karyawan. Itu boleh Kak Renaldo untuk dijadiin, portofolio VA data entry, kayak gitu. Nah, ini mau nambahin juga, tapi jangan teman-teman masukin ya kalau misalkan ada data-data kayak email, nomor HP, nah itu sebisa mungkin di-blur karena itu udah jatuhnya pelanggaran privacy. Jadi Iya, betul lebih banget. baik kalau data-data yang seperti itu tidak digunakan di portofolio karena menyangkut data orang lain. Yes, bisa di-blur, jadi tabelnya yang itu bagian email dan phone number bisa teman-teman blur, atau mungkin kasih shape, square gitu untuk nutupin itu semua, terus yang lainnya bisa tetap sama aja gitu ya, Del, ya? Yes, betul. Nah, terus ada lagi nih dari Kak Rosiska. VA apakah tidak sama dengan asisten, admin, atau sekretari di dunia nyata? Kira-kira sama nggak tuh, Kak? Kalau VA tadi seperti yang aku jelasin di awal, itu kan ada general sama spesialis. Namun kalau yang admin atau sekretaris di dunia nyata itu akan mirip dengan, general admin VA. Tapi kalau spesialis VA kayak content creation, lalu sales and marketing, web developer, dan lain-lain, itu nggak sama gitu kan, karena sekretaris mana gitu kan yang ngurusin web developer gitu kan, nggak ada gitu kan, web development nggak ada gitu. Tapi kalau admin dan sekretari akan mirip dengan, general admin VA, Kak Rosiska. Oke, itu ya Kak Rosiska ya, semoga membantu.
Terus ada lagi nih dari Kak Tegar, seberapa banyak, Kakak nemuin klien yang ngebutuhin VA di bidang programmer? Wah, kalau nyari di Upwork itu banyak banget. Itu salah satu top top demand ya, salah satu skill yang paling dicari. Jadi kalau diurutin gitu ya, VA itu yang paling dicari pertama ada social media VA atau digital marketing VA, terus yang kedua programmer gitu. Jadi kalau teman-teman cari di Upwork itu job programmer VA itu bertebaran gitu. Jadi, boleh dicari gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman emang, latar belakangnya IT dan programmer, ya mending teman-teman langsung jadi programmer aja, nggak usah jadi VA, betul kan Dela? Kecuali mungkin assist assist, jadi web development, mungkin bisa ya jadi VA kayak gitu. Yap, betul banget. Dan sebenarnya banyak juga kok teman-teman kayak posisi buat programmer, backend developer, frontend developer itu yang posisinya kerja remote gitu. Dan itu juga Yap, teman-teman bisa cari di LinkedIn gitu ya. Jadi bukan sebenarnya kalau programmer VA itu paling ya ngurusin dokumentasi, technical writing-nya seperti apa, itu mungkin aja. Tapi kalau udah sampai ngurusin kayak pembuatan aplikasinya, udah cari jobnya tuh yang programmer gitu. yes, betul betul. Tadi ada juga tuh yang nanya, kalau nggak salah web development VA biasanya bantu apa aja? Kalau aku pernah bantu itu biasanya audit. Jadi audit audit button-nya, udah sesuai belum dengan apa yang kita inginkan, apa yang klien inginkan, ngedirect ke link yang mana gitu contohnya. Atau misalnya kayak, ini harusnya kalau misalnya develop web, aku pernah web develop tuh di Typedream dan di Shopify, itu biasanya audit audit si button dan link-link-nya ada tersedia di sana. Terus yang kedua adalah aku akan kasih tahu dan, bukan ngasih tahu sih, tapi ngumpulin ngumpulin aset website. Jadi kan di website itu kan ada kayak gambarnya butuh apa, lalu copywriting-nya seperti apa dan lain-lain. Nah itu aku kumpulin aset website-nya seperti apa, kayak gitu. Dalam mungkin ada tambahan untuk yang web development? Kalau web development bisa juga, kadang tuh QA gitu ya, jadi quality Yes, betul. assurance. Jadi itu kita ngecek-ngecekin ini aplikasinya udah jalan, atau belum kayak gitu. Nah, cuman kalau misalkan, dalam apa ya, QA yang emang udah spesialis gitu atau company-nya minta yang bener-bener spesialis, itu paling nggak kita juga bisa tuh ngecekin ada coding-codingannya lah dikit-dikit gitu ya. Kita harus ngecekin codingannya, oh error-nya di mana. Nah, itu bisa juga. Kurang lebih kayak gitu sih. Untuk nemuin bug-nya segala macem ya, kayak gitu. Tapi Yes. itu bisa sambil belajar sih. Aku juga baru-baru nih belajar coding meskipun ya, kualitas otak cuma 8 MB ya, Dela. Yes, betul. Jadi nggak apa-apa teman-teman belajar sambil apa namanya, sambil ngerjainnya itu juga seru kok, cuman agak ngebut aja emang. Terus ada lagi nih pertanyaan dari Kak, Nina. Kak, kalau untuk yang bener-bener zero nih, zero level, nggak ada pengalaman sama sekali, baiknya tuh memulai pelajarinya tuh dari mana dulu ya? Jadi kita anggaplah, fresh graduate nih yang belum punya pengalaman sama sekali. Nah, ini banyak assessment-nya dulu nih sebelum mendefinisikan zero level gitu, atau zero pengalaman, zero experience ya. Karena pertama gini, even kamu, kupu-kupu gitu ya, kuliah pulang gitu ya, tapi kan saat kamu kuliah gitu kan, kita asumsikan, dengan fresh graduate ya teman-teman ya. Jadi ketika kamu, di kuliah kan pasti kamu ada namanya internet riset gitu ya. Lalu mungkin kamu ngumpulin riset-riset dan biasanya kalau kamu melek digital gitu kan, kamu riset internetnya mungkin lebih lebih jago gitu kan daripada yang nggak pernah pakai, digital tools. Lalu kemudian mungkin kalau kamu Gen Z, mungkin kamu lebih terbuka gitu sama Google Workspace. Nah, ini kamu Kakak Nina harus mendefinisikan dulu nih, zero level-nya seperti apa. Karena jangan mengkerdilkan diri kita sendiri, gitu. Jangan jangan anggap bahwa kita nggak punya skills, semua orang itu punya skills, cuma bedanya adalah kita nggak sadar skill kita apa, kayak gitu. Makanya teman-teman perlu yang namanya assessment ke dirinya teman-teman. Jadi kayak bikin gitu kan, mungkin abis abis ini gitu ya, atau ketika ada waktu senggang, teman-teman assessment kayak, skill apa, satu skill apa yang, udah aku kuasain. Karena gini, ketika scheduling email kayak di Google Mail atau mungkin scheduling, meeting sama sama apa namanya, sama klien, apakah kamu bisa ngelakuin itu, gitu. Kalau kamu bisa ngelakuin itu berarti kamu punya skill untuk itu dan kamu bisa langsung jadi general admin VA.
gitu. Nah, yang kedua, kamu misalnya pernah kerja, sebagai admin di perusahaan. Nah, itu nggak mungkin kita bilang sebagai zero experience gitu kan, karena ya memang udah punya pengalaman gitu di pekerjaan sebelumnya. Atau mungkin kalau kamu di kuliahan, kamu pernah jadi sekretaris di event atau mungkin kayak di himpunan atau mungkin di BEM, nah itu bisa juga dipakai. Jadi Kak Nina yang paling penting adalah assessment dulu gitu. Kira-kira Kak Nina, satu, skill-nya yang udah dimiliki apa, lalu yang kedua, skill yang pengen Kakak Nina pelajari apa, gitu. Karena, mungkin Kak Nina nggak pernah terpikir gitu kan, punya kemampuan ini, tapi Kak Nina pengen belajar gitu. Let's say aku hubungan internasional cuy, nggak pernah kepikiran jadi social media VA, nggak pernah kepikiran untuk kerja di sosial media, nggak pernah kepikiran jadi project management, tapi pada saat, waktu itu setelah graduate dari HI, aku berpikir bahwa, "Oke, aku kayaknya pengen belajar deh tentang sosial media," gitu. Itu skills yang aku pengen pelajari, gitu. Lalu selanjutnya ada yang ketiga gitu. Pertama skill yang udah dipunya apa, yang kedua skill yang pengen dipelajari apa, terus yang ketiga, lihat skill yang lagi demand, gitu. Karena percuma nih kamu pelajarin skill yang maksudnya, continue learning skill yang udah dipunya, terus pengen belajar skill baru tapi nggak ada cuannya, itu kan percuma gitu kan. Karena, menjadi virtual assistant kan kalian memang tujuannya adalah pengen dapetin, job yang, bagus atau mungkin dapat payment yang lebih bagus gitu. Kalau nggak ada cuannya ya percuma gitu ya kan, ngapain juga gitu. Capek-capek belajar terus nggak ada cuannya. Jadi Kanina assessment dulu kayak gitu. Tapi, kalau boleh saran ya teman-teman, kalau misalnya emang nggak punya pengalaman sama sekali, yang paling safe mungkin ya, boleh aku quote and quote, paling safe adalah mulai dari general admin VA gitu. Mulai dari task yang easy dulu dari general admin, lalu kemudian kalau teman-teman butuh challenge, baru kemudian step up ke, apa namanya, ke task yang lebih susah atau yang lebih sulit, di bagian general admin-nya, kayak gitu. Oke, semoga membantu ya Kak Nina ya. Terus ada lagi nih, Kak pernah kena scam nggak Kak? Atau ada tipsnya nggak biar nggak kena scam? Skill nggak kena scam, satu, aduh ini selalu ditanyain ya, Del. Oke, jadi ya ini memang karena kita kerjanya di dunia virtual dan dunia digital ya teman-teman, memang, potensi scam itu akan lebih besar peluangnya gitu kan, karena ya mungkin kalau di offline mungkin bisa juga ada scam, tapi kalau, di online akan lebih gede peluangnya, karena kan kita akan susah track-nya segala macam dan lain-lain. Yang pertama adalah, satu, kamu jangan tergoda kalau misalnya ada yang nawarin dengan gaji tinggi. Let's say di Upwork itu sangat bejibun, sangat banyak banget job kayak typing dari Word to PDF atau sebaliknya dari PDF to Word, terus gajinya $1.500 atau $1.000. $1.000 itu kalau dirupiahin sekarang 16 juta teman-teman. Padahal kerjaannya as simple as that gitu, cuma typing dari PDF ke Word, itu kan nggak masuk akal, itu nggak make sense gitu. Dengan harga segitu tuh nggak make sense, karena kenapa? Karena untuk, ubah dari PDF ke Word, Word ke PDF atau PDF ke, JPG ya, ke image, itu kan ada websitenya. Jadi mereka tinggal taruh aja gitu kan, si PDF-nya atau Word-nya untuk dialihkan gitu kan, dialihkan formatnya, nggak perlu sampai harus hire orang lain gitu. Kecuali kecuali misalnya mungkin ada aja yang kayak dia bentuknya adalah gambar, kayak mungkin screenshot atau mungkin kayak foto gitu kan, foto data. Nah, itu terus mau ditransfer ke spreadsheet atau apapun. Nah, itu mungkin masuk akal. Tapi dilihat lagi juga berapa tuh harga projeknya. Kalau terlalu mahal, itu sudah bisa dipastikan kalau scam. Terus yang kedua, kalau kamu misalnya kerja bareng klien atau belum tanda tangan kontrak sama sekali, terus misalnya kamu dapat dari Upwork ya, karena aku pengalamannya banyak di Upwork sama dari networking ya, jadi aku akan bicara tentang Upwork. Nah, kalau dari Upwork, kalau kamu misalnya kliennya minta kamu untuk, komunikasi di luar Upwork kayak di Telegram, tapi kontraknya belum jalan, nah itu sudah bisa dipastikan juga kalau itu scam. Karena bukan dipastikan, tapi, most likely kayak 95% itu pasti scam. Karena aku juga pernah hampir kena scam dengan itu, karena itu awal-awal pas beginner VA, pas pengen banget dapet uang ya, terus kayak,
oke nih ada yang balas message aku di Upwork gitu kan, merasa senang banget gitu kan, terus ditawarin ke Telegram, katanya itu deh kan ditipu sama dia, tapi untungnya aku nggak bayar apapun gitu ya ke mereka. Nah ini lanjut lagi yang ketiga, ketika misalnya klien minta kamu kayak deposit sesuatu, ya kan, itu lari aja ya, run bestie gitu kan, nggak usah dihirauin karena logikanya adalah kamu pengen dapat uang. Ya kan? Kenapa harus kamu ngeluarin uang gitu buat mereka untuk deposit something lalala segala macam gitu. Jadi itu dihindari kalau misalnya ada yang harus untuk, release payment kamu sekian, dolar kamu harus make deposit bla bla bla. Nah itu udah pasti scam gitu. Jadi jangan, dihirauin aja kalau misalnya ada yang kayak gitu. Mungkin Mila ada tambahan untuk yang scam? Ada. Jadi kemarin aku baru juga dapet salah satu, awalnya tuh lumayan seneng gitu ya, ada yang email masuk ke email aku, judulnya tuh subjeknya "Recruit to join our Meta Group." Company-nya Instagram sama Facebook. Gimana nggak seneng coba, kan itu kan company global ya. Nah, ternyata baru tak kulik-kulik lagi, itu foto profilnya nggak ada, emailnya juga masih pakai @gmail.com. Nah, ini juga info buat teman-teman, biasanya kalau company yang udah gede, company yang punya website, atau company yang bisa dibilang, keuangannya udah cukup stabil gitu ya, sampai bisa bayar VA, biasanya company-nya punya nih mereka yang namanya tuh email untuk workspace, pakai Google Workspace dan biasanya emailnya tuh di-custom. Jadi tidak mungkin company segede Meta itu pakai email kayak, contohnya email yang gimana ya, kayak misalkan della412@gmail.com. Nah, nggak mungkin tuh karyawan Meta atau company-company yang cukup besar, itu pakai email yang seperti itu. Nah, habis itu kemarin iseng-iseng lah coba lanjutin gitu kan, pengen tahu nih gimana sih skema-skemnya. Nah, habis itu dia minta masuk untuk ke salah satu website tertentu dan di website tersebut itu kita diminta untuk masukin password, Facebook dan juga, akses untuk login ke Facebook. Tapi biasanya ini juga terjadi kalau misalkan kalau teman-teman yang udah sering pakai, platform digital tuh pasti paham. Biasanya kalau kita entah itu autentikasi, login ulang, atau misalkan masukin password gitu, terutama lewat platform gede ya, misalkan Twitter atau login with Facebook, login with Gmail, atau login with, apa nih contohnya, login with Instagram gitu ya. Biasanya platform, Instagram-nya sendiri tuh, linknya nanti login.instagram.com atau login.facebook.com. Jadi bukan diarahin ke eksternal website. Nah, itu hati-hati juga. Jadi biasanya kalau kita masukin password atau email ke suatu platform, itu pastiin bahwa linknya itu adalah link dari Google-nya, Facebook-nya, Instagram-nya gitu ya. Terutama kalau teman-teman yang sering banget login with Google, login with Facebook. Nah, itu tuh make sure juga bahwa website tempat teman-teman masukin password itu beneran password asli dari platformnya, bukan website abal-abal gitu ya. Karena tampilannya tuh bakalan jauh beda, teman-teman. Kayak gitu. Nah, itu juga perlu teman-teman garis bawahi gitu ya, karena scam itu bukan di Upwork aja nih, di email itu juga ada yang masuk kemarin, ada juga temen aku juga, hampir kena scam. Jadi dia, kerja sama perusahaan Jepang tapi remote, dia dapat email, emailnya namanya itu adalah nama bosnya dia, jadi nama bosnya dia gitu ya, dan bosnya dia bilang via email, padahal, bisa komunikasi via Slack sebenarnya. Slack itu adalah kayak WA lah, Slack itu gitu, platform buat komunikasi. Nah, habis itu si, orang yang nge-email ini bilang, "Eh, bisa nggak kamu beliin aku voucher Google Play?" Gitu kan, logiknya dia yang punya company kok minta sama karyawan gitu ya. Nah, itu juga ada skema-skema seperti itu, teman-teman. Biasanya juga ada yang datang dari Jobstreet gitu, bukan Jobstreet-nya langsung ya, orang yang ngaku-ngaku dari Jobstreet itu juga banyak banget. Jadi, please be wise, jangan terlalu gampang terpancing sama apa namanya, janji-janji manis, apalagi dibayar 300.000 per hari gitu ya. Kalau misalkan dibayar 300.000 per hari, aku juga mau itu kan, nggak usah aku bagi-bagi, gitu. Jadi hati-hati ya, teman-teman. Iya, betul betul. Yap. Terus kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada nggak, Kak, tips untuk milih gimana klien pertama di Upwork? Jadi untuk milih-milih klien nih. Satu pertama pastiin kalau dia payment verified, karena apa? Karena ketika si kliennya masih potential kliennya masih payment unverified, ini mengindikasikan bahwa dia sebenarnya nggak serius-serius banget dan mungkin aja scam.
gitu. Misalnya nggak serius banget cari cari freelancer ya, karena kan di Upwork itu platform freelancer. Nggak serius-serius banget cari freelancer untuk bisnisnya dia. Jadi pastiin bahwa yang pertama adalah kliennya payment verified. Dan bahkan meskipun dia payment verified itu tidak menjamin bahwa dia tidak scam. Karena payment verified itu kan sebenarnya tinggal butuh kayak credit card atau debit card dari si kliennya gitu kan. Jadi ketika dia udah attach, udah upload si debit card dan credit cardnya, itu udah payment verified di Upwork. Nah, makanya langkah yang kedua yang teman-teman harus lakuin adalah teman-teman harus cek dia udah hire berapa orang. Terus misalnya dia udah spend berapa dolar atau spend berapa dolar lah di Upwork itu. Jadi teman-teman harus pastiin itu dulu gitu untuk apa namanya untuk pastiin kalau misalnya dia tidak scam klien gitu ya. Terus yang kemudian kalau di Upwork itu ada yang namanya kayak clients rating. Kalau kamu masuk di Upwork itu ada clients rating dan kamu bisa lihat ini kira-kira rating kliennya berapa. Terus ada feedback nggak dari apa namanya freelancer sebelumnya kayak gimana gitu. Dan itu bisa kamu lihat gitu untuk feedback dari klien tersebut. Kalau misalnya di Upwork kayak gitu sih untuk tipsnya. Kalau misalnya cari pekerjaannya ya pastikan sesuai dengan niche kamu atau skill kamu biar nggak buang-buang effort aja sih ketika kamu mungkin di interview sama klien karena interview itu capek guys gitu ya. Mungkin Dela juga paham interview itu capek kayak apalagi kalau misalnya mungkin ada dari tahap interview, ada assignment lagi untuk mastiin bahwa kita benar-benar apa sesuai sama jobnya. Jadi kalau misalnya teman-teman buang effort untuk interview sama klien yang nggak cocok sama kalian, ya capek kayak gitu. Makanya mungkin itulah yang menyebabkan burnout ya ketika cari klien sebagai VA atau sebagai remote worker kayak gitu. Betul, teman-teman. Jadi, teman-teman pastiin punya standar juga ya untuk kliennya teman-teman seperti apa. Kalau tadi Kak Ingrid dia nggak mau sama klien yang tidak sesuai sama value-nya dia, kalau aku beda lagi. Aku tidak mau punya klien yang demen nego gitu. Nah, itu juga itu standar Aku tuh. juga sih itu. Heeh, itu juga salah satu standar. Kalau negonya 10-20% masih oke lah, tapi kalau ada yang minta 50%, 70%, wah salam, gitu ya. Mending cari yang lain ya, mending cari yang lain. Ya, gitu. Jadi, teman-teman juga perlu nih punya kesadaran seperti itu. Jadi biar nggak kalau misalkan awal-awal gitu ya, "Oh, aku belum punya klien sebelumnya," terus misalkan, "Oh, ini pertama kali nih aku dapat klien buat portofolio." Oke lah, boleh gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman sudah merasa, "Oh, aku udah punya skill, punya track record," terus teman-teman mau aja nego gitu ya 50%, saran aku, mungkin teman-teman kalau nggak pepet-pepet banget untuk bayar, misalkan bayar, beli ShopeePay atau bayar GoPay, mendingan teman-teman cari klien yang lain ya, karena nggak worth it, nanti jadinya ngerusak harga. Itu juga tips milih, klien tuh. Terus oke, ini ada lagi nih yang bagus, gimana sih caranya nentuin rate card atau rate, freelancer per jamnya gitu ya, di dolar, Kak? Ada mumpung dolar lagi naik gitu kan. Nggak harus di dolar sih kalau menentukan rate. Nah, ini sebenarnya salah satu modul kita di Super VA Bootcamp atau modul kita juga di jadi kalau di RSA ada dua jenis bootcamp, ada Basic VA Bootcamp itu tanpa internship dan kemudian Super VA Bootcamp dan di dua-duanya itu ada soal pricing and package lah gitu. Jadi kalau teman-teman mau belajar tentang pricing and package dan kebetulan yang ngajar pricing and package itu Dela ya teman-teman. Jadi Dela yang akan mengajar soal itu. Gitu. Kalau teman-teman mau gitu ya ketemu sama Dela, bisa per case Basic VA Bootcamp atau per case di Super VA Bootcamp kayak gitu. Yap, betul. Nanti untuk pricing and package, itu aku yang ngajar di Super VA Bootcamp dan Super VA Bootcamp, Basic VA Bootcamp. Basic VA Bootcamp. Yes, Basic VA Bootcamp. Nah, nanti di sana kita juga bakal belajar gimana sih caranya ngeriset harga, gimana caranya nentuin harga, kalau misalkan teman-teman punya banyak servis dalam satu, apa namanya, punya banyak servis gitulah ya, itu cara nentuin, harganya berapa, gimana, dan gimana caranya nego. Jadi gimana caranya nego kita juga bakal belajar di sana, jadi biar teman-teman nanti negonya bisa lebih profesional dan tidak iya-iya aja, gitu ya. Iya, ada lagi Kak pertanyaan dari teman-teman yang belum aku jawab dan belum aku lihat. Oh, ada lagi nih. Satu lagi, Kak, misalkan skill aku itu entry data, kategoriin data, analisis deskriptif, operasi data entry.
data entry gizi gitu ya, terutama buat apakah ini masuk ke dalam skill virtual assistant, Kak? Sudah pastilah, itu udah jelas banget itu bermanfaat untuk jadi data entry VA. Bahkan Kak Chandra bahkan bisa operasiin entry gizi, itu bakal jadi poin plus atau unique selling point ya, karena nggak semua orang bisa entry gizi pakai aplikasi seperti itu gitu. Jadi Yap, bisa Kak dibuat portofolionya untuk data entry VA kayak gitu. yap, betul. Dan teman-teman ini kita sudah mendekati penghujung acara gitu ya. Aku mau kasih gini juga ke teman-teman. Nah, jadi sebenarnya untuk cari job VA itu nggak cuma datang dari Upwork. Nah, kalau Kak Ingrid itu di Upwork, kebanyakan kliennya, aku personally kebanyakan offline. Jadi kebanyakan klien aku tuh datang dari temennya temen aku atau kliennya klien aku. Nah, kayak gitu. Jadi kita juga bisa tuh untuk cari potensial klien dari situ. Banyak juga kok teman-teman alumni Remote Skills Academy yang dapat kliennya justru dari komunitas atau direferensiin sama di komunitasnya itu. Nah, itu juga bisa tuh. Jadi network is your net worth. Jadi teman-teman, kalau misalkan network dan juga komunitas itu sekarang cukup mahal gitu ya. Jadi teman-teman, Betul. bisa nih, nanti kalau misalkan ikut Super PA Bootcamp, teman-teman juga bakalan dapat komunitas, teman-teman dapat juga peluang untuk ikutan volunteer atau misalkan internship yang berbayar sama klien yang bule gitu ya teman-teman. Kebanyakan kliennya juga bule nih nanti waktu internship. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan emang pengen dan serius untuk jadi virtual assistant, boleh nih masuk ke Bitly-nya di Super VA 01 gitu ya. Ya, Dela mungkin boleh kasih linknya Dela di apa namanya? Yes, boleh, boleh, boleh. Oops. Bisa Oh, masuk. yep. Dan kalau di networknya komunitasnya RSA, teman-teman harus masuk jadi students dulu ya, baru bisa apa namanya akses ke komunitas. Dan aku personally, Dela juga sering untuk bagiin job ya, job di apa namanya di situ gitu. Aku bahkan sudah hire 1, 2, 3, 4, mungkin 5 orang untuk klienku yang lain gitu ya, untuk klien aku yang lain itu aku udah hire 5 orang dari komunitas gitu, dan karena aku yang rekomen itu langsung di approve sama klien aku gitu. Jadi yang penting kamu sesuai dengan apa yang dia cari, terus kalau dia percaya aja sama rekomen aku kayak gitu. Sangat sangat bermanfaat kalau teman-teman bisa masuk ke komunitas Remote Skills Academy kayak gitu. Yap, betul teman-teman. Karena kalau misalkan di dunia kerja remote, orang dalam itu bisa Penting juga. dibilang, tapi orang dalamnya ini jauh dari stigma negatif ya. Karena orang dalam untuk kerja remote itu masih tetap ngelihat skill, bahkan interviewnya kadang pakai tes Iya, gitu. ngeliat portofolio juga. Ya, lihat Jadi portfolio meskipun juga. ya meskipun aku misalnya rekomen nih, aku misalnya rekomen Dela ke apa namanya ke klien aku pasti minta ini CV-nya berapa, terus pricingnya gimana, portofolionya kayak gimana. Kalau portofolionya cocok, baru akan ada initial interview. Jadi nggak langsung ujuk-ujuk keterima gitu, enggak. Tapi ya tetap ada proses apa namanya interview dan lain-lainnya kayak gitu. Kecuali mungkin yang easy task, yang mungkin dia butuh urgent banget, biasanya nggak ada interview. Yang penting portofolionya oke, langsung bisa digarap, ya udah langsung Yap, kayak gitu teman-teman. betul banget. Orang dalam itu sangat penting, apalagi komunitas yang ngedukung ya, teman-teman ya. Jadi pastiin teman-teman kalau emang serius pengen kerja remote, serius pengen belajar jadi virtual assistant, belajar yang serius, cari network yang serius, coba diskusi sama mentor, atau misalkan teman-teman juga bisa diskusi sama community, biar nanti ketika ada orang yang nyari, skill teman-teman kelihatan terang benderang di mata mentor-mentor atau enggak trainer-trainer gitu ya. Jadi biar bisa Yes, betul. kita tidak janji untuk bisa memberikan pekerjaan karena ya ada banyak banget nih orang gitu kan dan belum tentu semuanya tuh bakalan match sama kriteria kliennya. Tapi kita bisa kasih tahu teman-teman bahwa ada nih kita punya network dan nanti ada juga peluang di mana teman-teman bisa dapetin pekerjaan entah itu dari komunitas, referensi dari KI atau aku atau dari teman-teman RSE yang lain kayak gitu. Tapi balik lagi ya, tolong dicatat kita tidak menjanjikan setelah kursus langsung dapat klien gitu, enggak teman-teman. Balik lagi ke diri masing-masing juga sebenarnya. Makanya showcase skill-nya teman-teman secara terang benderang kayak gitu. Kalau gitu ini sudah waktunya kita pamit undur diri teman-teman. Dari Kak Ingrid mungkin ada kesan pesan atau misalkan sepatah dua patah kata untuk teman-teman yang hadir di sini terlebih dahulu.
Yang pertama jangan lupa dokumentasi deh lah. Terus yang kedua, teman-teman kalau misalnya mau ikut super VA, jangan lupa untuk daftar tadi untuk di super VA-nya, karena kapan lagi bisa internship sama real client selama 3 bulan, paid internship pula gitu ya. Kalau teman-teman cari di course manapun yang nawarin virtual assistant, nggak bakal ada yang tawarin internship dengan real client selama 3 bulan dan paid internship pula. Jadi cepet-cepetan gitu ya untuk isi pre-assessment-nya. Nanti dari kita akan evaluate, jadi kita nggak asal-asalan ya untuk apa namanya kasih evaluasi pre-assessment-nya, akan ada ini apa namanya yang mana yang perlu diimprove atau segala macamnya kayak gitu. Jadi jangan berpikir bahwa pre-assessment-nya susah ya. Teman-teman tinggal daftar aja dulu di form-nya, kemudian nanti ada pre-assessment automate email yang akan masuk ke teman-teman untuk link assessment-nya, lalu teman-teman lihat. Kalau teman-teman untuk lihat si apa namanya pre-assessment-nya, ya silakan dikerjain kayak gitu. Nanti dari kita akan evaluasi si pre-assessment-nya. Kayak gitu sih, Dela. Itu dia, teman-teman. Semoga sesi kali ini membantu teman-teman ya untuk lebih jelas tentang apa itu virtual assistant, kerjaannya apa, cari lainnya gimana. Semoga semua tercerahkan di sini. Dan I hope teman-teman juga bisa ikutan nih nanti ketemu sama kita di Super VA. Sip, kalau gitu thank you banget teman-teman yang udah join. Semoga bermanfaat sesi kali ini dan sampai jumpa di sesi virtual open house RSE yang lain kali ya. Bye semuanya. Bye Terima semua. kasih. Thank you for Masih. joining us today.